Tema renungan pada kesempatan hari ini adalah kerja keras, atau dengan kata lain, jangan lelah. Terambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga menasihati kita untuk belajar dari kehidupan seorang petani, yaitu seseorang yang bekerja di bidang pertanian, misalnya sawah, ladang, dan seterusnya. Atau seseorang yang melakukan pengelolaan tanah serta menabur benih tanaman dengan harapan benih itu tumbuh dan menghasilkan buah, atau dengan kata lain panenan, untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual kepada orang lain. Salah satu karakter petani itu yang patut dicontoh adalah mereka kerja keras. Saya ulangi sekali lagi, salah satu karakter dari petani itu adalah yang patut dicontoh, mereka kerja keras. Ia bekerja tanpa mengenal lelah, mulai dari pagi sampai petang. Tidak peduli dengan panas terik maupun hujan, apalagi angin. Sekalipun petani yang bekerja di sawah atau ladang tidak langsung menuai, ia harus menunggu dengan sabar dalam kurun waktu yang cukup lama sampai benih yang ditaburkannya itu tumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 7-8. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Amin. Rasul Paulus mengibaratkan bahwa melayani pekerjaan Tuhan itu juga seperti petani. Petani yang sedang bekerja di ladang, yaitu ada yang mencangkul atau membajak sawah, ada yang menanam benih, dan ada pula yang menyiram. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6-9, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat yang ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, sekali lagi, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dalam mengirim Tuhan pun sudah selayaknya kita harus mau bekerja keras. Bahkan kita harus mau berkorban waktu dan tenaga. Ingat, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Pengkhotbah 11 ayat 4. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Pengkhotbah 11 ayat 6. Bahkan ada tertulis, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Amsal 14 ayat 23. Jadi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, segala jerih payah petani pada akhirnya akan terbayar lunas ketika musim panen tiba. Sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan, terjangan angin dan badai, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu
tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Dan kesimpulan renungan kita pada kesempatan hari ini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Di dalam Mazmur 126 ayat 5. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sepakat di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu sudah mengingatkan kami dan menegur kami bahwa kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus tetap bekerja keras, harus tetap berusaha dan jangan lelah untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun Engkau sudah percayakan kami. Berkati sidang jemaat Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu